Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam macul, salam sejahtera. Sebelumnya sehat selalu kawan. Hari ini kita mau cek kondisi pohon alpukat kita. Teman-teman, ini adalah korban dari kelembaban tanah yang tinggi, yang mana saya langsung buat drainase ya, karena drainase ini tadinya tertutup oleh pohon pisang yang mana tidak jalan dan menyebabkan area sini ini bisa dibilang terendam air ya, drainasenya tidak jalan. Nah, saat drainasenya tidak jalan, ini banyak sekali yang tadinya rimbun langsung rontok. Nah, dalam 1 minggu ini saya memperbaiki dengan menggunakan kapur dolomit dan perbaikan perbaikan drainasenya. Makanya saya bongkar ini, dan hasilnya 1 minggu setelah perbaikan ini bisa dilihat ini ada terubusnya ya, udah mulai ada terubusnya, berarti bisa dibilang pohon alpukat ini terselamatkan. Maka dengan ini saya simpulkan sih teman-teman, dalam kondisi musim hujan ataupun sesekali hujan besar, tolong diperhatikanlah kondisi drainasenya. Drainasenya ini kan ketutup sama air, ketutup sama rumput atau yang lain-lain lah, bisa menyebabkan airnya tidak lancar. Nah, itu harus diperhatikan ya teman-teman. Sehingga akibatnya apa? Inilah akibatnya. Akan tetapi saya menggunakan perawatan. Nah, ini saya berikan kapur dolomit, drainase, terus saya penyemprotan fungisida ya. Terserah mereknya apa aja teman-teman, yang pasti secara berkala ya. Terus saya semprot juga dengan penambahan beberapa seperti Ultradap ya, maaf ya saya sebutkan ini karena saya pergunakan Ultradap, magnesium dan pupuk daun, sehingga bisa tertolong lah ya. Untuk perkembangan minggu ini sudah membaik, tapi kita lihat ke minggu depan karena prosesnya itu kan lama ya perbaikannya. Jangan nyampe ada hal-hal yang tidak kita harapkan. Oke, kita ke yang lain. Ini sama juga, bisa dilihat teman-teman, ini pohon alpukatnya. Ini jujur aja ya, pohon alpukatnya kemarin berbunga, belajar berbunga, tapi rontok lagi. Oke, yang lain. Nah, ini juga, nah ini sama ya, ini makin minggu ini makin baik. Nah, ini terubus-terubusnya. Nah, ini jangan lupa ya penyemprotan berkalanya teman-teman. Penyemprotan berkala fungisida dan insektisidanya terserah menggunakan merek apa saja, yang pasti bergantian. Minggu ini fungisida, besoknya insektisida ya. Nah, ini sehingga menyebabkan pertumbuhan pohon alpukat kita itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Jujur aja kita sering menemui hal-hal yang tidak kita inginkan dari minggu ini, besoknya minggu ini kejadian seperti ini dan seterusnya ya. Walaupun itu perawatan secara berkala. Nah, yang saya khawatirkan adalah sudah tidak perawatan berkala dan mengatakan bahwa wah, pohon alpukat saya mati, kenapa kawan? Padahal emang faktornya tidak pernah dikontrol sama sekali. Pengontrolan itu penting teman-teman ya, pengontrolan itu penting. Kita bisa melihat nanti ke depannya pohon alpukat kita itu seperti apa, disebabkan oleh apa. Nah, itu dia ya. Jadi bisa dibilang dalam progres pohon alpukat itu harus jauh lebih baik kitanya sendiri mengontrol secara berkala atau tidak, sehingga pohon alpukat yang kita tanam itu
perkembangannya terpantau ya, perkembangannya terpantau. Nah, saya juga memiliki beberapa pohon pisang yang menutupi sinar matahari, makanya saya pangkas ini ya. Ini saya pangkas, kenapa? Karena perkembangannya itu tidak akan baik. Nah, tidak akan baik ya. Makanya saya pangkas. Teman-teman sekalian, seperti yang saya infokan terdahulu, seperti pengairan, terus pencahayaan matahari, pemupukan ya, pembersihan area itu harus secara berkala. Karena apa? Mempengaruhi dari kelembaban tanah tersebut. Jika kelembaban tanah tersebut tidak terlalu berlebih ataupun kurang, mengakibatkan efeknya ke tanaman kita. Jika kelembabannya terlalu tinggi, maka akan timbulnya jamur akar bukti yang menyebabkan pohon alpukat kita itu mati. Dan jika kita kelembaban tanahnya terlalu kering, maka akan stagnan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi semua perkembangan pohon alpukat kita itu dapat terpantau dengan baik, gitu loh teman-teman. Jadi jangan mengabaikan hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil itu di saat bercocok tanam pohon alpukat itu sangat kritikal ya. Sangat kritikal, itu sangat mempengaruhi perkembangan pohon alpukat kita. Nah, jika mempengaruhi perkembangan pohon alpukat kita, maka kitalah nanti yang dirugikan. Karena apa? Karena kita kan berinvestasi, kasarnya menanam modal di sana, sehingga harus menghasilkan cash flow lah, kasarnya kayak gitu ya. Jadi pemasukan. Nah, ini teman-teman ya, saya mau menginfokan inilah perbedaan calon buah dan calon ini calon apa? Calon daun. Nah, kalau yang macam kayak gini udah mentol-mentol ya teman-teman, ini calon bunga. Nah, calon bunga itu maka harus diberikan kalsium ya, KCl sama fosfat, seperti itu loh teman-teman ya. Nah, ini namanya masih mau belajar berbunga. Nah, kita cek ke yang lain. Nah, ini juga sama. Ini nanti akan saya gunakan booster ya. Ini akan saya gunakan booster sehingga yang saya harapkan atau yang saya inginkan tercapai. Nah, ini juga kita akan berikan kapur dolomit sekitar 2-3 kilo ya ini. Karena ini terlalu riskan, ini kadang suka kerendam sama air. Nah, ini loh, bisa dilihat teman-teman. Nah, kalau misalnya yang ini daunnya sedikit, bunganya banyak tuh ya, mempengaruhi jadinya. Kasarnya jangan terlalu lebat lah tanamannya, sehingga pohon alpukatnya itu terpacu dengan baik. Ini terpacu dengan baik terpacu soal pembuahan ya, pembuahan, sehingga yang kita inginkan itu ya kembali lagi bisa tercapai. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, bisa dilihat seperti apa perkembangannya. Jadi kita kalau misalnya udah invest itu harus dirawat. Nah, ini akan mulai saya coba pakai booster ya. Apakah itu berhasil atau tidak, nanti kita lihat 2 minggu ke depan. Karena dalam 2 minggu ke depan itu infonya akan mulai terlalu memproses mana pembungaannya. Infonya seperti itu sih kalau di prosedural bukunya. Akan tetapi ya kita lihat terjadi fakta di lapangannya seperti apa, karena kita kan
baru adalah trial and error, nyoba lah kasarnya, nyoba ya, namanya nyoba ya syukur alhamdulillah. Tuh lihat ya ini teman-teman, nah, bisa dilihat gak? Nah ini buahnya ya, buahnya udah, kalau yang ini buah kedua, jadi kalau buah kedua teh udah rampak, bisa dibilang udah banyak tuh. Sayanya juga bingung mau ngebungkusinnya ya, karena udah mulai agak sedikit tinggi pohonnya. Nah, nanti kita coba dirapihkan. Nah ini juga, ini tadinya ketutup, nanti insya Allah yang area sini, pisang yang ini kalau udah panen kita papas semua. Nah yang ini yang biar pojok-pojok aja, tapi pojok-pojok juga jangan sampai mengganggu ya, sehingga perkembangan pohon alpukat kita itu makin hari makin bagus. Nah ini bisa dilihat tuh teman-teman ya, ini saya juga semprot herbisida karena mesin potong saya ada masalah, kadang hidup, kalau panas mati. Nah itu dia ya, namanya juga kita berusaha ya, kita coba gunakan alat yang ada di lapangan. Jadi jangan terlalu mengandalkan kalau misalnya alatnya rusak kita tidak kerjakan. Nah, itu dia. Oke ya teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus. Saya cuma mau mengingatkan, perbaikilah drainase, pastikan sinar mataharinya cukup, pastikan kelembaban tanahnya, pemupukan secara berkala, sehingga hal yang kita inginkan itu bisa tercapai ya, tercapai goalnya, targetnya. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani muda.